warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Aryastuti, salah satu dosen program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu dari tridharma dosen yang wajib dilaksanakan, yaitu berupa pendidikan dan pengajaran. Sebagai informasi, saya berhasil menyelesaikan pendidikan terakhir saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada program studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan peminatan kesehatan reproduksi. Selama saya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Malahayati, terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampuh, di antaranya Dasar Kesehatan Reproduksi, Epidemiologi Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Usia Lanjut, Pengkajian Kesehatan di Komunitas, Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Ibu dan Anak, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Gizi, serta beberapa mata kuliah lainnya. Namun, pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan satu mata kuliah saja, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi merupakan mata kuliah wajib program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat muatan nasional yang memiliki bobot 2 SKS. Ya, kenapa mahasiswa harus mempelajari mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi? Karena mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi menjadi bagian dari ilmu kesehatan masyarakat yang nantinya memiliki manfaat untuk mahasiswa pada khususnya dan lingkungan masyarakat pada umumnya, di mana mahasiswa yang merupakan calon ahli kesehatan masyarakat disiapkan untuk dapat memberikan informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi sebagai upaya promotif dan preventif yang merupakan ruh dari kesehatan masyarakat itu sendiri. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya definisi, ruang lingkup, hak-hak kesehatan reproduksi, siklus kesehatan reproduksi, kemudian konsep gender, serta dapat menganalisa ketidakadilan gender dalam kesehatan beserta dampak-dampaknya, kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja dan usia lanjut, keluarga berencana, kemudian penyakit menular seksual, HIV, AIDS, dan juga gangguan-gangguan kesehatan reproduksi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Proses pembelajaran mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi ini berlangsung selama 16 kali pertemuan dalam satu semester dengan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan juga ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Mengingat pandemi yang masih berlangsung saat pelaksanaan mata kuliah ini, di semester genap tahun ajaran 2020-2021, maka pembelajaran dilaksanakan secara online ataupun daring, di mana saya biasanya menggunakan media Zoom Meeting, Google Meeting, ataupun Learning Management System, yaitu berupa cerdas.malahayati.ac.id dan juga Google Classroom jika diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara saya dalam menyampaikan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang saya gunakan, di antaranya yang pertama yaitu metode ceramah atau penyampaian ataupun pemaparan materi. Yang kedua yaitu diskusi kelompok.
Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus atau juga kaji jurnal, di mana mahasiswa diminta untuk mengkaji jurnal-jurnal ataupun kasus-kasus terkait materi kesehatan reproduksi, yang nantinya hasil daripada diskusi kelompok dan juga studi kasus serta kaji jurnal ini wajib dipresentasikan di depan teman-teman di dalam kelas, meskipun itu secara virtual menggunakan Zoom ataupun Google Meeting. Selama perkuliahan, saya selalu berusaha untuk menciptakan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa agar perkuliahan berjalan lebih menarik dan suasana menjadi lebih hidup. Caranya dengan memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa ataupun meminta mahasiswa untuk sharing pendapat mengenai materi ataupun topik-topik yang sudah disampaikan dalam perkuliahan. Harapannya agar mahasiswa menjadi lebih aktif, berani, dan terbiasa untuk menyampaikan pendapatnya di depan forum. Kemudian, selain daripada interaksi yang diciptakan di dalam kelas, saya juga menciptakan interaksi di luar perkuliahan melalui WhatsApp group. Gunanya agar bisa saling berbagi terkait materi dan juga informasi-informasi terkait kesehatan reproduksi di luar perkuliahan, serta dapat memfasilitasi mahasiswa apabila terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, terkait asesmen ataupun penilaian terkait mata kuliah ini sudah disampaikan di awal perkuliahan saat kontrak perkuliahan, di mana di sana saya sudah menyampaikan bagaimana bobot penilaian, kemudian juga apa saja yang menjadi penilaian-penilaian selama proses pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Hal ini disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana pembelajaran semester atau RPS. Untuk penilaiannya, apa saja yang akan dinilai? Yang pertama yaitu kuis, diskusi kelompok, penugasan, di mana itu menjadi bobot tertinggi, yaitu dengan total 50%, karena saya berorientasi pada proses pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat diskusi kelompok, kemudian penugasan-penugasan, dan juga kuis. Kemudian yang kedua yaitu penilaian melalui ujian tengah semester, di mana bobotnya 25%, dan juga ujian akhir semester sama dengan ujian tengah semester memiliki bobot 25%. Untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dapat dilihat pada cuplikan video pembelajaran daring via Zoom pada video berikut ini. Angka kematian ibu adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Ya, bagus. Siapa tadi barusan jawab? Mutiara, Ibu. Mutiara, ya. Terima kasih Mutiara, benar ya, berarti masih ingat. Jangan lupa loh, mentang-mentang udah semester 2 ya, semester 1 hilang mata kuliahnya ya. Oke, sebelumnya tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu harapannya mahasiswa mampu memahami definisi apa sih kematian ibu itu, kemudian apa saja determinan daripada kematian ibu, dan bagaimana pelayanan kesehatan ibu yang diterima maupun yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya nanti kepada teman-teman di sini sebagai calon ahli kesehatan masyarakat, begitu. Itu merupakan tujuan daripada pembelajaran. Nah, definisi daripada kematian ibu tadi yang sudah disampaikan dari Mutiara ya, bahwa kematian ibu itu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan. Terminasi apa? Terminasi itu sejak diakhirinya kehamilan, ya.
Contohnya dia melahirkan tuh, jadi kan kehamilannya sudah selesai, sudah diakhiri gitu ya. Tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaan daripada kehamilan itu, bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain sebagainya. Jadi kematian ibu itu kematian perempuan dari hamil sampai ke 42 hari setelah dia melahirkan atau setelah 42 hari setelah dia mengakhiri kehamilannya. Yang disebabkan karena kehamilan itu sendiri atau pengelolaannya, tetapi bukan karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil jatuh ataupun ibu hamil kecelakaan kendaraan, itu bukan masuk daripada kematian ibu. Sehingganya saat ini diteruskan dengan SDGs, Program Sustainable Development Goals, di mana tujuannya salah satunya targetnya yaitu kesehatan yang baik, bisa dibaca di slide, menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tugas yang belum selesai. Salah satunya yaitu penurunan angka kematian ibu, angka kematian balita, dan angka kematian neonatal. Neonatal apa? Lupa Ibu. Gitu. Padahal dulu di demografi dan ilmu kependudukan sudah dibahas neonatal itu apa, bayi itu apa, gitu kan? Balita itu apa, batasan-batasan usianya, gitu. Nanti silakan dibaca lagi, dibuka lagi, karena ternyata pembelajaran perkuliahan di semester 1, 2, 3, dan selanjutnya ini saling berkesinambungan. Jadi jangan dilupa ini yang kemarin ya. Jadi target MDGs dulu AKI-nya tidak tercapai, sehingga penurunan AKI ya, sehingga pada SDGs, target SDGs di 2030, angka kematian ibu targetnya yaitu 30 per 100.000 kelahiran hidup. Ingat ya, bahwa satuan daripada angka kematian ibu yaitu per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian ada juga tentang HIV dan AIDS, TB, malaria. Kemudian yang ketiga yaitu akses kesehatan reproduksi termasuk KB dan ASFR gitu. Ternyata apa? Kenapa kita belajar Cashpro? Oh, banyak tugas kita yang belum selesai di sini ternyata, yang menjadi sorotan bahwa ternyata AKI-nya belum turun sesuai target. AKBA, kemudian AKN, kemudian HIV AIDS, kasus HIV AIDS. Oke, mungkin HIV AIDS sudah mulai disoroti, tapi bagaimana terkait dengan stigma HIV AIDS? Sudah sampai di mana penurunan itu gitu. Kemudian akses kesehatan reproduksi. Apakah di sini termasuk KB ya? Apakah semua wanita usia subur dan pasangan usia subur sudah menggunakan ataupun sudah masuk dalam aseptor KB? Nah, itu nanti satu sedikit banyak akan kita bahas dalam pertemuan ini ya. Nah, kemudian perhatian yang baru ada nih, kematian akibat penyakit tidak menular. Sudah bergeser ya, kita bertransisi yang dulunya kematian banyak diakibatkan oleh penyakit menular, saat ini diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Kemudian ada juga penyalahgunaan narkoba, narkotika, dan alkohol. Ini juga masuk dalam ranah Cashpro gitu. Ternyata banyak banget ya PR-nya, maksudnya permasalahan-permasalahan Cashpro yang perlu kita tahu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Nah, ini dia. Ini determinan daripada, daripada kematian ibu itu sendiri. Bisa dilihat, ada determinan kontekstual atau determinan jauh nih. Kemudian ada determinan antara. Kemudian di sini ada determinan proksi atau determinan yang dekat terkait dengan kematian atau kecacatan ibu. Ini kita berbicara konteksnya dalam kematian ibu. Nah, gimana sih? Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang bisa menyebabkan kematian ibu? Bu, emang pendidikan wanita bisa menyebabkan kematian ibu? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, gimana Rizka? Bisanya? Menurut Rizka, karena masih rendahnya atau minimnya pendidikan seorang ibu, terkadang
mempengaruhi cara dia untuk kehidupan sehari-hari, Bu. Contohnya kayak orang yang dan salah satunya itu ada lingkungan juga sih, Bu, yang mendukung hal itu. Jadi kayak contohnya ibu lulusan SD dan ibu lulusan perkuliahan itu sangat berbeda, Bu, dalam menyikapi segala hal. Salah satunya ya kalau di kehamilan, kalau sebenarnya di pendidikan SD itu ibunya makan sembarangan, gizinya nggak diperhatikan. Kalau salah satu pendidikan di universitas kan pasti mereka ibunya ibunya trainee loh, Bu, saat kayak gini. Soal kesehatannya diperhatikan, gaya hidup dan lifestyle-nya juga diperhatikan, Bu. Menurut Rizka itu sih, Bu, yang mempengaruhi. Oke, bagus Rizka. Bagus jawabannya. Jadi sudah mulai bisa menyambungkan ya bahwasanya pendidikan ibu ini bisa mempengaruhi kematian ibu. Kok bisa gitu? Tadi benar kata Rizka, pendidikan berkaitan juga terkait dengan pengetahuan, kemudian mempengaruhi juga pola hidup dan juga kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya. Bahwa bisa saja orang dengan pendidikan yang rendah, pengetahuannya juga bisa kurang kan, akses dia terhadap pengetahuan juga kurang, sehingga dia nggak tahu nih kalau ternyata gizi selama hamil ini harus sangat diperhatikan gitu. Oh, makanan yang nggak boleh tuh ini, misalnya. Ternyata dia nggak tahu, jadi dimakan-makan aja. Nah, ternyata itu berbahaya terhadap kehamilannya, yang beresiko terjadinya komplikasi nantinya, yang ujungnya bisa terjadi kematian si ibu. Oke, bagus Rizka. Penyebab kematian ibu dibagi dua, ada penyebab langsung dan juga penyebab tidak langsung. Penyebab langsung itu tadi ya, contohnya ada perdarahan, eklamsi atau preeklamsi, infeksi. Kemudian penyebab tidak langsung itu ada 3 terlambat dan 4 terlalu. Bisa digarisbawahi. 3 terlambat itu apa, Bu? Yang pertama, terlambat mengenali tanda bahaya. Dia aja nggak tahu kalau misalnya, oh ini nih, kok muka saya lebam-lebam ya? Kok, tangan saya bengkak? Kemudian, kok saya sering pusing ya? Gitu. Ternyata itu merujuk kepada, preeklamsi gitu. Ternyata, dia pusing kenapa? Tekanan darahnya tinggi. Ternyata lebam-lebam di situ dia mau preeklamsi tuh. Nah, itu dia nggak tahu tuh, ilmunya nggak ada. Kaitannya tadi terkait yang, disampaikan Rizka. Dia pendidikannya rendah, dia nggak tahu tanda bahaya kehamilan dan persalinan ini apa gitu. Sehingganya dia terlambat mengenali tanda bahaya. Udah terlambat mengenali tanda bahaya, yang kedua ada terlambat mengambil keputusan, sehingganya membuat keterlambatan untuk dirujuk. Mau ngerujuk aja, ambil keputusannya ibunya nggak berdaya. Kayaknya saya harus ke dokter. Enggak, dia malah, "Gimana Mas?" Tanya suaminya dulu, "Gimana Pak? Gimana Pak RT? Gimana Pak Lurah?" Gitu. Ambil keputusan untuk pergi ke tenaga kesehatan aja lama banget, gitu kan. Itu bisa menyebabkan terlambat untuk dirujuk. Apa? Ya terlambat, ujungnya apa? Terlambat mendapatkan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Apa ujungnya? Bisa kan kematian ibu? Gitu ya. Jadi 3 terlambat ini saling berkaitan. Yang pertama, terlambat mengenai tanda bahaya. Yang kedua, terlambat mengambil keputusan sehingga terjadinya keterlambatan untuk dirujuk. Kalau udah terlambat dirujuk, berarti dia terlambat untuk mendapatkan pelayanan dari tenaga kesehatan. Bisa menyebabkan kematian ibu. Berbeda Bu, mungkin. izin bertanya, Bu. Oke, silakan Fikri, monggo. Di paritas tadi kan banyaknya jumlah anak yang dimiliki pada perempuan, Ibu ya. Jumlah itu kan berpengaruh juga terhadap kematian pada ibu. Nah, kenapa dari jumlah anak itu berpengaruh pada kematian pada ibunya, Ibu? Kenapa paritas berpengaruh terhadap kematian ibu gitu ya? Bu. Oke, mungkin saya lempar dulu, ada yang bisa mau ataupun mau sharing, mau bantu jawab? Kira-kira kenapa nih kok jumlah anak yang dimiliki ataupun jumlah kelahiran daripada si ibu mempengaruhi daripada kematian si ibu? Siapa mau coba?
Falahul, coba. Kira-kira kenapa? Iya, Ibu. Paritas ya, Ibu. Jumlah kelahiran mempengaruhi. Atau yang lain deh. Siapa nih? Saya nggak hafal deh. Mas Diana, coba. Kenapa Mas Diana? Iya, Bu. Boleh bantu dulu dijawab. Ini, Bu. Bisa diulang pertanyaannya, Fikri. Gimana? Ulang tadi kurang jelas. Gimana sih kaitannya paritas atau jumlah kelahiran terhadap kematian ibu? Masih di mute itu. Jumlah. Ini ya, Bu ya. Apa namanya? Resiko tinggi hamil di usia 35 tahun gitu ya, Bu? Jumlah kelahirannya kenapa kok berpengaruh gitu? Ya bisa aja misalnya karena jumlah kelahirannya banyak, dia hamil dan bersalinnya di usia lebih dari 35 tahun sehingga dapat menyebabkan kematian, bisa dihubungkan dengan itu juga bisa ya. Mungkin Fikri tambahan dari saya terkait daripada kenapa sih kok paritas ini bisa mempengaruhi kematian ibu gitu. Ya karena jumlah daripada resiko ketika ibu hamil terlalu banyak itu kan mempengaruhi juga organ-organ daripada reproduksinya. Ya kalau misalnya dia hamilnya di usia yang masih usia reproduksi. Bagaimana jika ketika dia memiliki paritas yang banyak dan hamilnya tadi di usia yang lebih daripada 35 tahun gitu. Berarti kan resiko untuk terjadi komplikasi yang bisa mengakibatkan kematian ini bisa meningkat gitu ya. Atau misalnya dia hamilnya banyak tapi terlalu dekat nih, cepat misalnya 1 tahun hamil lagi, 1 tahun melahirkan langsung hamil lagi, itu juga dapat menyebabkan kematian gitu ya. Fikri bisa? Baik, Ibu. Sebelum saya tutup, satu pertanyaan buat teman-teman. Mungkin siapa yang bisa jawab nih? Ya. Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil ada berapa kali? Berapa kali kunjungan yang harus diberikan? Kunjungan minimal. Ayo. Oke, Falahul. Berapa? Ada 4 kali, Bu. 4 kali. Rinciannya? Rinciannya itu tadi ada K1 itu di trimester 1. Berapa kali? Di 1 kali. 1 kali. Kemudian? 1 kali di trimester 2. Ya. 2 kali di trimester 3, Ibu. Oke, 2 kali di trimester 3. Ya, benar. Bagus, Falahul berarti menyimak dengan baik. Oke, satu lagi deh. Pelayanan ibu hamil apa aja sih yang diberikan? Boleh disebutkan minimal ada 3. Coba, minimal 3 kok, minimal ada 3. Minimal 3. Yang harus diterima apa aja? Izin, Ibu. Oke, Fikri, monggo silakan. Pengukuran berat badan, tekanan darah, pemeriksaan tinggi
fundus uterus, Oke. sama imunisasi TT, Bu. Oke, bagus. Loh, kok malah yang laki-laki yang tahu, yang perempuan nih loh yang harusnya terima itu. Masih ada loh, masih kan ada 10 tuh minimal. Udah disebutin 4 sama Fikri. Apalagi yang belum disebutkan? Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan masuk kok, Bu? Oke, itu ketika nifas nanti ya. Oke, itu tadi sedikit cuplikan bagaimana proses pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di video setelah ini, tetap di akun YouTube saya dengan judul Mata Kuliah Kesehatan Reproduksi, Kesehatan Ibu dan Anak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait proses pembelajaran menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.